Nah, habis itu dengan kondisi autism, saya bantu dengan eh, tarik saraf saya untuk membantu percepatan dari kinerja produk. Alhamdulillah sekarang baru minum sat- hampir dua paket. Perubahannya sudah banyak, teman-teman. Sekarang sudah bisa lebih tenang, sudah bisa berinteraksi antar percakapan. Biasanya kalau saya ngomong saya, dia bilang dirinya saya. Sekarang kalau saya tanya namamu siapa, dia nyebut namanya gitu loh. Jadi dari autis itu saya sudah nampak. Nah, jadi autis itu kan kemarin kan cara minumnya awalnya satu pagi satu malam 3 hari pertama. Hari keempatnya saya suruh naikin 2 pagi 2 malam sampai hari ketujuh. Hari kedelapannya saya naikkan 3 pagi 3 malam. Makanya Hmm. cepat habis. Biar Jadi beli lagi. ya udah Produknya cepat apa habis. aja, kok Along? Apa? Produknya apa untuk autis? Produknya apa aja? Oh, saya sekarang masih kasihnya Subah sama Hikari. Khususnya nanti setelah habis Diamond. Saya masih mainnya fokusnya karena waktu saya cek saraf otaknya kemarin ternyata tekanan saraf di kepalanya sangat lemah. Lalu apa ya? Tidak stabil lah kalau saya waktu pegang saraf kepalanya. Makanya saya butuh Jadi ngejar eh, syarafnya dulu ya, Kak, ya. ya, jadi saya butuh oksigen yang cukup banyak untuk kepalanya sehingga konsentrasi cara berpikirnya bisa memulai gitu. Iya. Maka dengan tarik saraf kan seperti itu. Nah, jadi setelah saya sudah Setelah sumban saya buka kembali. nah, suara siapa ya? Bocor. Nah, Bisa jadi buka ulang. Ya, Oh, Neta. oke. Nah, jadi setelah setelah usianya berapa? 8 tahun. 8 tahun Bu Neni ya. Nah, jadi setelah saya sudah cek kondisinya, kemarin kan datang lagi tuh terapi ke tempat saya. Jadi kan terapi tempat saya itu kan seminggunya 2 kali. Kan sudah Hmm. habis. Malam dia belanja lagi satu paket. Nah, nggak apa-apa belanja satu paket. Saya bilang yang penting nanti di upgrade sampai ke Diamond ya Bu. Saya bilang gitu. Iya, paling nanti kalau udah habis 5 hari ini ngambil lagi karena kan papanya di Jakarta gitu. Ya udah nggak apa-apa saya bilang. Tapi perubahannya kan sudah nampak nih saya bilang. Nah, besok ada acara LOP saya undang dia. Pas ke pembicaranya dokter Islami kan. Nah, di Ya. situ saya mau bangun dia untuk main jaringan. Tapi sekarang saya nggak ada nyebut jaringan. Sama sekali saya nggak nyebut, saya hanya fokus ke produk. Jadi teman-teman setelah udah saya kasih 3 pagi 3 malam, sekarang saya langsung ganti cara minumnya. Saya masukin ke sore. Nah, jadi cara minumnya itu adalah tadinya kan 6 saset jatuhnya tuh. Satu harinya Ya. kan, sebanyak 6 hikarinya 6. Nah, kemarin saya ganti cara minumnya. Karena dia ikut nge-gym, saya yang namanya nge-gym itu ngangkat beban pasti menginginkan kekuatan pada masa otot. Nah, jadi Ya. saya ganti cara minumnya. Jadi minumnya besok mulai malam ini satu suba satu hikari ya Kak. Besok paginya minumnya 2 suba 2 hikari, sorenya satu suba satu hikari, malamnya satu suba satu hikari. Saya bilang seperti itu. Ya. Dihitungnya kan, berarti 5. Diulang, jangan kecepatan kok. Tak catat, soalnya aku ada klien yang Kan autis ada nih. rekaman ya. Rekaman kan nanti ada ya kan ya. Teman-teman kan nanti di-share lagi ya. Oke, Ini lagi siap-siap. direkam. Terima kasih Kak Glo. Nah, jadi cara minumnya itu saya ganti lagi. Paginya 2 suba 2 hikari. Sorenya karena dia nge-gym, sebelum gymnya minum satu suba satu hikari, malamnya satu suba satu hikari. Berarti 2 3 4, berarti satu hari 8 saset. Naik kan sasetnya. Nah, terus saya bilang, usahakan 6 bulan nggak putus ya Bu. Ini aja belum 1 bulan aja udah mulai nampak. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita bisa bantu nanti presentasi di sekolah anak berkebutuhan khusus. Saya bilang seperti itu. Nah, karena dia istri dari Poresta, orang kan bakalan mau aja nurut ikut acara itu kan. Nah, Ya. iya nggak apa-apa, tapi saya nggak pandai ngomong mas katanya. Nggak apa-apa, saya yang ngomong. Yang penting buktinya anak ibu, saya bilang gitu. Iya. Tapi tidak sekarang ya, saya mau fokus dulu pengobatan anak ibu supaya bisa normal. Saya bilang seperti itu. Iya udah nggak apa-apa. Berarti ibu udah ngizinkan saya untuk observasi anak ibu sampai masa pemulihannya tidak pun tepat 100% ya minimal 80 bisa ya Bu ya. Saya bilang.
Iya Pak, nah di situ dia lihat, nah ternyata papanya semakin semangat setelah melihat perubahan anaknya. Berapapun yang dibeli, dibayar aja sama bapaknya. Nah, terus saya mikir, Poresta ini pasti besar ini nanti, saya bilang. Karena menurut saya pasti ya, kalau orang Polres besar gitu kan dengan nunjuk lu gitu kan. Tapi saya nggak mau pakai sistem itu. Saya pakai memang harus ada edukasinya. Biar kita ini punya, jadi orang beli sama lu tuh bukan karena lu Poresta gitu loh, tapi memang produk ini hebat gitu. Produk ini sangat membantu. Jadi saya nggak mau ngajarin tim untuk ini bagus beli, bukan seperti bagus belinya gitu loh. Tapi Ya. ada kandungan manfaat dari produk ini yang memang lu wajib coba gitu. Nah, jadi itu lagi saya siapkan nanti ke depannya. Nah, jadi buat teman-teman kalau untuk punya pasien autism, teman-teman nggak usah takut untuk naikin sasetnya gitu loh. Naikin aja. Yang penting seperti yang saya bilang kemarin, tubuh itu kan ada responsif ya. Saat minum itu apakah dia menerima atau tidak, jangan langsung banyak dulu. Perhatikan secara tahap bertahap. Responnya seperti apa, perlu dinaikin atau tidak, itulah gunanya kita follow up cara pemakaian teman-teman. Nah, saya rasa teman-teman, kalau teman-teman melakukan follow up cara pemakaian, teman-teman cepat dapat tiket. Kenapa? Karena sudah fokus pada pemakaian seseorang. Orang kalau sudah merasakan hasil, nggak akan pernah takut untuk mengeluarkan uang tabungannya, teman-teman. Dia akan Ya. keluarkan. Apalagi dia cepat ngerasakan perubahan gitu loh. Nah, jadi teman-teman, itu yang saya harus sampaikan. Teman-teman harus paham dengan produk, paham cara pemakaian, terus follow up mereka, jangan tinggalkan setelah mereka beli. Karena rata-rata yang terjadi sekarang itu banyak orang yang udah beli, setelah mereka merasakan hasilnya kurang bagus, teman-teman sudah, ya udahlah mungkin nggak cocok, cari yang lain. Nah, kan kebanyakan begitu. Padahal mereka butuh kita untuk mendapatkan edukasi selayaknya pemakaian. Makanya saya bilang untuk terapi ini jangan pernah cepat. Makanya di awal sebelum closing itu perbaiki mental. Oke? Caranya bagaimana? Nah, saya akan kasih tahu dulu sebelum closing. Perbaiki mental mereka untuk mereka bisa menerima kondisi dan keadaan mereka. Yang kedua, ngomong ke keluarga bahwa orang sakit itu butuh supportnya. Jadi kalau tanpa support, mereka akan merasa ketidakmampuan dirinya untuk mereka bisa sehat, teman-teman. Jadi ngomong ke keluarganya, ini orang sakit butuh support, support dia untuk bisa sehat. Supaya apa? Karena supaya pikiran mereka ke depannya ada mendapat bahwa oh ternyata saya minum ini nggak sia-sia loh gitu loh. Nah, jadi orang yang butuh support orang sakit ini tidak hanya sekedar dia beli produk tapi dia butuh support. Jadi teman-teman yang pertama lakukan perbaikan mental. Perbaikan mental itu yang seperti apa? Kasih prinsip ke dalam dirinya bahwa segala sesuatu sakit itu tidak akan ada yang namanya tidak sehat. Pasti ada sembuhnya. Itu yang pertama, mentalnya. Siapkan mental diri orang sakit itu. Ceritain di depan keluarganya. Kalau teman-teman lagi prospek. Jadi bilang, Bapak, Ibu yang namanya sakit itu tidak ada yang tidak bisa sehat. Kun fayakun, kata Tuhan, semuanya terjadi. Tapi terjadinya itu bukan karena produk. Tapi karena ininya dulu. Mentalnya Ya. dulu. Jadi 85% mental itu harus menjadi nomor satu di awal. Kenapa? Dengan adanya mental, semua imun yang ada di dalam tubuhnya bakal bisa melawan apapun yang ada di dalam tubuh. Baik itu bakteri, baik itu virus, baik itu rasa cemas di dalam dirinya, dia akan bisa lawan itu. Setelah mentalnya sudah teman-teman siapkan, baru masuk ke mediasi. Mediasinya apa? Nutrisi kita, obat dokter kalau dia minum ada obat dokter. Nah, sampaikan bahwa ini nutrisi untuk pelengkap obatnya ini, obatnya kimia. Jadi jangan berharap minum ini bakal terjadi apa-apa, pasti banyak responnya. Nah, Ibu, kalau seandainya minum nutrisi ini, ada faktor yang akan mempengaruhi di dalam tubuh Ibu. Kenapa? Karena dari setiap orang yang sakit punya imun yang tidak sama. Baik ada yang tinggi imunnya, ada yang lemah. Jadi kalau minum ini, Bu, sebelum nanti Ibu beli, akan mengalami respon. Responnya apa? Sebutkan semua. Yang pusing lah, yang badannya melemah lah, yang nanti BAB-nya menghitam lah, yang pipisnya berbuih lah. Nah, itu saya selalu menyampaikan itu. Terus apakah diberhentikan minum ini? Tidak, tetap dilanjutkan. Karena badan kita ini kan sudah dipakai lama. Saya nggak tahu dulu kerja Bapak Ibu apa sampai sekarang bisa sakit. Pasti kerja keras tentunya. Kalau sudah kerja keras pasti sudah berkarat itu badan dalamnya.
casingnya aja yang sehat, tapi dalamnya berkarat. Untuk membersih karatan tadi itu juga nggak mudah, membutuhkan waktu. Makanya terapi ini dibutuhkan 6 bulan. Sampai di situ ngomongin 6 bulan. Nah, jadi jangan bersih, nanti jangan sampai dia beli satu paket nggak ada perubahan dia nggak minum. Kenapa? Karena dari awal kita sudah mengedukasi teman-teman. Nah, setelah itu harus dibutuhkan air putih yang cukup sesuai dengan berat badan. Kenapa dibutuhkan air putih? Nah, air putih itu 90% dibutuhkan oleh tubuh karena masing-masing dari organ tubuh itu mempunyai persentase air. Nah, jadi saya selalu mengibaratkan tubuh ini seperti mesin. Sama kayak Bapak Ibu hari ini pakai mobil, kalau bensinnya habis, diisi nggak? Iya. Kalau misalnya berkurang nggak diisi, mesinnya rusak nggak? Iya. Sama dengan tubuh. Tubuh butuh air putih. Ketika nanti subah usunya diminum, dia butuh air. Untuk apa? Untuk meregenerasi selnya bisa jauh lebih cepat. Karena penyerapannya itu langsung pada usus. Di situ dia bekerja. Saat tidur pun dia bekerja. Dia butuh air. Jadi air putihnya nggak boleh kurang ya Ibu, Bapak. Seperti itu teman-teman. Makanya saya selalu kemana-mana nih. Air saya ini segini loh teman-teman tiap hari. Nggak pernah tidak. Karena saya tahu porsi butuh air putih sebenarnya kalau kita bilang sakit itu nggak butuh yang lain kok. Cuman ini sebenarnya kalau teman-teman tahu. Karena saya sebagai seorang muslim di Alkitabnya kita, di Al-Qur'annya saya juga bilang bahwa eh, air zam-zam itu bisa mengobati segala macam karena pH-nya yang cukup bisa menetralisirkan asam di dalam tubuh. Nah, itu benar. Nah, tapi makanya selain saya nggak jumpa air zam-zam setiap hari, ya inilah minumnya saya. Mencukupi nutrisi air ini untuk tubuh saya. Sehingga bisa fokus. Kenapa? Air yang cukup, pikiran kita fokus, Ya. badan kita stabil, apa yang kita kerjakan itu pasti aman-aman aja. Itu yang dibutuhkan air. Jadi bagi teman-teman hari ini, bukan untuk orang lain ya, untuk yang ada di grup yang malas minum air putih, tolong perbaiki badannya. Jangan pandai ngomongin untuk sehat orang. Kita sendiri harus jaga. Iya. Ya, Minimal berapa liter tuh? kalau saya 3, karena saya beratnya di 70-an lebih. 3 sampai 3,5 liter. Bagi yang beratnya ideal itu 2 sampai 2,5 liter sehari. Wajib. Nah, saya selalu bilang sama mereka, kayak mana nggak sakit untuk minum air putih aja sulit dikerjakan. Minum aja loh, bukan disuruh nyangkul. Cuma Iya, minum iya. aja, ada aja alasannya. Nah, makanya saya kadang saya ceramahkan juga pasien. Jadi minumnya harus seperti ini. Nah, setelah itu tadi udah ya mental yang pertama, yang kedua air putihnya, yang kedua mediasinya. Mediasi itu obat dokter sama nutrisi. Kalaupun ada minum, nggak perlu takut untuk dia harus minum. Yang penting dia sejalan. Saya selalu bilang kalau misalnya hari ini minum ada obat dokter, minum nutrisi kita sangat aman. Kenapa sangat aman? Karena nutrisi kita ini untuk membantu kinerja dari obat tadi agar tubuh kita tidak terjadi komplikasi. Seperti itu saya selalu bilang kepada pasiennya. Nah, kecuali kita tindir kok ini langsung ambil minum. Nah, jadi jadi setiap minum ini, nah baru cara-cara minumnya saya kasih tahu. Ini selain gagal ginjal ya teman-teman, gagal ginjal yang sudah ditakarai minum ya. Ini untuk semua penyakit yang lain ya teman-teman. Nah, saya selalu bilang, setiap bangun tidur sebelum gosok gigi mandi harus minum 2 gelas air hangat kuku. Nah, inilah setiap pagi saya minum teman-teman. Untuk mengangkat metabolisme sel. Kenapa? Karena waktu itu pesan atuk saya, kan atuk saya alhamdulillahnya dulu meninggalnya di umur 121. Itu dia tidak pernah meninggalkan air hangat kuku saat bangun tidur. Nah, sampai sekarang lah keturunan ini nggak pernah kurang minum air putih hangat setiap bangun tidur. Jadi dari situ saya juga belajar dari atuk akong ya segala macamnya. Nah, jadi dari sini teman-teman ajarkan minum dulu air putih hangat kuku saat bangun tidur. Setelah itu, jadi orang sakit itu perlu dingayomi ya, bukan hanya tim ya saya teman-teman ya. Orang sakit itu perlu dingayomi yang seperti saya sampaikan. Ketika dia tidak mengerti bagaimanapun cara minum nutrisi ini, ajarkan. Bangun tidurnya, makanya saya bilang nanti saya WhatsAppin tuh. Sesudah bangun tidur, sebelum gosok gigi dan mandi minum 2 gelas air hangat kuku. Setelah itu, jika ada asam lambung, merasa tidak mampu, boleh minumnya setelah makan, setelah sarapan. Jika memang mampu, lebih baik dalam kondisi perut kosong. Saya buat seperti itu, panjang itu. Untuk tanggal 1 sampai tanggal ini, 3 hari pertama sekian. Nanti malam, nah, menjelang pagi sampai sore harus dapat 2,5 liter. 2,5 liter itu bukan minum satu teguk habis 2,5 liter, tidak. Ada jam-jamnya. Mungkin 15 menit sekali satu teguk. 15 menit lagi satu teguk.
Karena kenapa saya bilang satu teguk atau bahkan 2 teguk, disitulah saat kinerja tubuh organ kita membutuhkan air, disitulah masuknya. Disitulah metabolismenya naik, teman-teman. Makanya cara pemakaian harus teman-teman pelajari. Jangan hanya sekedar kasih masalah mau subah usu, subah usu-usu, bebas. Tergantung bagaimana teman-teman punya persepsi ya. Nah, jadi setelah itu harus dapat menjalani, kalau bisa malam seperti ini. Terus makanannya ada pantangannya nggak, Long? Makanan itu nggak ada pantang, saya bilang gitu. Kenapa nggak ada pantang? Pantang itu tergantung faktor pikiran, saya bilang. Intinya nggak boleh berlebihan, saya bilang gitu. Gitu Iya. ya? Iya, karena menurut saya apa yang dipantangkan? Orang dulu banyak kok makannya yang aneh-aneh, saya bilang. Tapi panjang umur, saya bilang. Kenapa pikiran mereka itu nggak ada arahnya ke sana, saya bilang. Intinya kalau memakan itu kan memang dari dulu kita nggak boleh berlebihan. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Benar nggak? Nah, jadi nggak Iya. boleh berlebihan, teman-teman. Yang penting ada geraknya. Sekarang dulu saya belajar apa? Apa? Kebutuhan 5 sempurna. Apa namanya itu? 5 sempurna. Nah, 4 sehat itu. 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, saya terapkan itu lagi. Terapkan 4 sehat 5 sempurna. Susunya, proteinnya, harus ada olahraganya. Pagi kalau bisa ketemu mataharinya, jangan siang ketemu matahari ya. Nah, pagi harus ketemu matahari supaya dapat insight yang baik terhadap sinar tadi untuk tubuhnya. Nah, jadi itu saya ajarin ke pasien saya, teman-teman. Sampai nanti larinya ke produk, sampai larinya nanti ke sistem jaringan, gimana cara jalan. Jadi saya itu memang bertahap, tidak langsung. Karena saya nggak mau dicap, oh nanti Shalom ini hanya cari bisnisnya. Enggak, saya nggak mau dicap seperti itu. Saya mau dia ngerasakan, saya mau nanti dia ngomong lebih confident, ketika nanti dia sudah saya pimpin, sekarang menjadi, kan sekarang saya pemimpin ya. Di bisnis itu kan ada pemimpin, ada memimpin ya. Iya. Sekarang saya memimpin dia, tapi dengan cara ini nanti dia bahkan bisa memimpin yang lain gitu loh. Sehingga nanti Iya. kita punya kokohnya jaringan itu ya kalau mereka sudah punya Duplikasi ya. confident Duplik. masing-masing, duplikasi ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman pahami. Nah, jadi seperti itu cara saya memberikan nutrisi ini kepada pasien saya. Jadi setelah mereka beli, pasti saya bakal follow up. Ya makanya saya nggak nyangka, teman-teman. Baru kali ini saya di AFC 15 hari sudah tembus 1 tiket. Biasanya nggak pernah. Biasanya Luar pasti 2 biasa. bulan baru tembus. Ini baru sekarang. Karena ternyata efisien loh dengan Iya. mengedukasi produk tadi, teman-teman. Iya, Jadi iya. saya yakin teman-teman, kalau teman-teman tadi misalkan nggak percaya dengan kemampuan teman-teman, teman-teman nggak akan bisa. What you think, what you get. Yang sesuatu yang kita pikir pasti kita dapat, teman-teman. Jadi saya dari dulu kalau dapat pasien itu, kan pasien itu tingkahnya banyak ya. Ada yang suka marah, ada yang suka ini. Ya saya bawanya happy. Kadang kena dicarutin. Ya, terus orang bilang, maaf ya kok dicarutin karena sakit dipegang. Nggak apa-apa, udah biasa kok, saya bilang. Makanya saya minta kerjasama dari keluarga untuk mendukung orang sakit agar dia ada harapan untuk bisa panjang hidupnya. Disitulah gunanya ada keluarga tadi kalau kita presentasi. Kerjasamanya, saling supportnya, dan sampaikan bahwa yang kita jual ini bukan jimat, hari ini diminum besok sembuh ya. Kita ngasih dia ini nutrisi untuk memang ada proses-proses yang akan dia lewatin untuk dia bisa sehat kembali. Yang penting kalau saya selalu bercerita bilang gini ke pasien saya, mau berobat setengah-setengah atau 100%? Saya bilang gitu. Kalau 100% ikutkan dulu cara minumnya. Kalau uangnya mendukung, makanya saya closing diamond langsung. Karena saya kalau prospek kan memang dari diamond. Karena orang Indonesia itu teman-teman suka nawar. Makanya saya diamond dulu tuh prospeknya. Ya alhamdulillah semalam saya closing 10 paket. Itu memang dari diamond saya closingnya. Nah, jadi teman-teman sharing saya untuk masalah pemakaian, masalah produk tinggal belajar. Kan teman-teman tahu tuh di apa namanya tuh di PowerPoint kita kan banyak produk. Kan banyak bahan kandungan tuh seperti tuna, seperti ikan salmon, seperti apa lagi ya tuh ya. Sarden Aduh, peptide. sarden peptide, aduh. Jadi hilang konsentrasi. Nah, teman-teman bisa mencari tahu gunanya dia itu buat apa. Iya. Makanya perbanyak ilmu. Jadi ketika teman-teman menyampaikan itu, teman-teman sudah ada ilmunya. Sehingga dengan teman-teman menyampaikan itu, orang yang mendengar, oh ternyata ini ya gitu loh. Karena kan dari setiap bahan yang ada itu ada fungsinya, teman-teman. Bukan hanya sekedar ovari salmon,
atau tuna peptide atau apa segala macam, glutathione segala macam gitu. Bukan hanya sekedar itu, tapi dari bahan itu ada inti yang dia kerjakan dari fungsinya teman-teman. Nah, teman-teman harus pelajari itu. Jadi teman-teman, kalau saya kan buka tab, saya buka PowerPoint, saya cari ini apa gunanya. Nah, itu sambilan belajar, sambil ngetik, sambil saya pelajari, oh ternyata untuk ini, oh untuk ini, oh untuk ini. Nah, di situ saya menyampaikan kepada pasien. Jadi kalau teman-teman udah menceritakan itu, orang yang mendengar merasa bahwa teman-teman itu mengerti apa yang teman-teman sampaikan. Dan tadi yang saya bilang 3.750.000 itu tidak akan tersebut mahal kalau teman-teman sudah sebut tuh bahan dan fungsi kandungannya. Makanya saya Iya. bilang kalau misalnya teman-teman jualan tiba-tiba bawa 2 box 3.750.000, orang mentaber. Gila mahal banget. Tapi kalau Hmm. teman-teman masuknya ke edukasi produk, baru ujung-ujungnya harga produk, itu nggak akan mahal. Makanya saya bilang, mau pilihnya 3.750 atau diamond. Kalau diamond, saya evaluasi, kita reservasikan sampai selesai. Saya akan bantu ini segala macam. Makanya di diamond itu enak banget closingnya gitu loh. Jadi teman-teman, jangan sekedar jualan di sini teman-teman. Teman-teman tahu, satu, bisnisnya oke, mantep, bisa diwariskan. Otomatis teman-teman berjuang di sini tidak sia-sia. Jadi jangan sampai teman-teman tidak ada ilmunya dulu. Jadi kalau mau perang, siapkan senjata. Jangan mau perang senjata nggak ada. Sampai kapanpun nggak Iya. bisa perang. Jangan sampai yang kita temui lebih pintar dari kita. Iya. Ya kan? Nah, jangan Diketawain. sampai itu. Diketawain kita nanti. Makanya dari situ. Jadi duplikasinya boleh bertahap, teman-teman. Iya. Dari bertahap. Kalau memang untuk ramai di acara LOP, kalau mau keroyokan, di acara LOP di situ. Tapi kalau bisa cari memang orang yang menjelaskannya itu memang mengerti secara produk sehingga ketika dia melihat oh ternyata ini. Makanya saya kalau di Pekanbaru kebetulan kan ada dokter Islami kan. Nah, pas dokter Islaminya saya bawa dia. Kalau masih Iya. orang yang lain, masih yang belum ada ilmu atau apa, kasihan waktunya. Mending saya aja sih, saya masih bisa bantu begitu. Tapi dengan LOP kayak datang Busido, manfaatin. Datang Damyo, manfaatin teman-teman. Setelah Iya. sudah acara LOP, jangan dibubarkan. Tanyakan setelah dia udah lihat apa yang dia dapatkan gitu loh. Di situ Hmm. perlu yang namanya evaluasi dari hasil LOP-nya. Biasanya kan kalau hasil LOP evaluasi itu kan meeting leader ya kan. Kalau teman-teman bawa anggota banyak, nggak usah evaluasi meeting leader. Evaluasi itu produk, jaringan, apa yang mereka dapatkan tadi, kira-kira paham nggak, ada yang kurang nggak, kira-kira yang mana belum. Nah, cara gabungnya gimana, cara memulainya gimana. Disitulah perannya teman-teman. Jadi teman-teman, kita sama-sama berjuang di sini. Saya juga tidak punya rank tinggi di sini, tapi saya percaya dengan cara kita yang sama-sama lakukan seperti ini baiknya, kalau kita melakukannya positif, pasti nanti ke bawahnya positif. Kita bisa busidonya lebih cepat, teman-teman. Kalau Iya. duplikasinya sempurna. Kalau Iya. duplikasi tidak sempurna, teman-teman nggak akan bisa, gitu loh. Jadi seperti itu. Itu tadi untuk autis ya. Ya, Oke, terima kasih teman-teman. Long Kalau ya. untuk kanker, Kak Flo udah oke. Kalau untuk kanker nanti next time kita bisa Ya. gantian lagi. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau Pak tanya Long nggak? ini Nanti apa namanya sekarang teman-teman ada yang nanya dulu mau pengumuman nih Kak Manu. Ada aku mau nanya. Boleh, silahkan Kak. Selamat pagi Kak Along, teman-teman pagi. semuanya. Saya tuh tadi malam itu baru dapat apa sih namanya kayak orang yang punya sakit sudah umur 72 tahun. Dia Mm-mm, sudah punya sejarah diabetes, mm-mm. punya dan sekarang ini lagi di Malaysia. Jadi Oke. tadi malam itu keluarganya minta menghubungi saya untuk jelasin karena gendang telinganya itu mengalami kebocoran. Hmm. Tapi umurnya 72 tahun. Dokter itu tidak berani melaksanakan operasi karena ditambah lagi dia punya sejarah diabetes. Jadi otomatis dokter itu tidak berani mengeksekusi, tapi telinganya mengeluarkan nanah. Nanah, Hmm, nanah. Terus mm-mm, otomatis tiap ada nanah sama dokter disedot saja. mm-mm. Terus dia ceritanya udah sebulan lah di Malaysia ini. Terus rupanya untuk mengobati diabetesnya itu dokter minta butuh 6 minggu
untuk membuat racikan obat antibiotik karena saking nyeri dari gendang telinga yang mengalami kebocoran itu menyebabkan dia tidak bisa tidur kalau malam, sakit gitu loh. Nah, jadi untuk antibiotiknya itu khusus diracik yang tidak menimbulkan efek ginjal, tidak menimbulkan efek susah tidur karena efek dari obat antibiotik yang dikonsumsi buatan Malaysia itu menimbulkan dia tidak bisa makan, hilang selera makan, terus susah tidur. Kan kasihan gitu kan karena tidur tidak ada kualitas baik, tidak bisa makan, badan mengecil kan, menyusut badannya otomatis. Sedangkan tubuhnya tetap butuh asupan, tapi ini efek dari antibiotik karena antibiotiknya itu menghilangkan rasa nyeri gitu kan. Lalu saya memberanikan diri begini Ko Along. Nantulang, kebetulan saya nggak tahu lah bahasanya apa, saya manggilnya Nantulang saja. Gini, aku juga nggak kenal. Jadi kalau seperti ini, dia rupanya sudah selama ini lihat seliweran di Instagram. Tapi tidak pernah ada yang mengedukasi ya itu teman-teman saya juga dia pun akhirnya takut asal beli seperti itu. Nah, lalu saya bilang gini, oke untuk karo umur seperti ini saya mengedukasikan dulu karena saya lihat hasil. Saya juga seperti Ko Along juga. Saya kalau mulai segala sesuatu itu saya lihat hasil labnya dulu ya kan Ko Along. Kita nggak boleh hasil. Kita harus lihat sejarah hierarki sakitnya dia sebelumnya. Rupanya memang dia punya diabetes dan juga sudah bypass. Nah, dia sudah bypass. Terus akhirnya otomatis saya mengedukasi gini Ko Along. Karena rasa nyeri itu amat sangat dan dia tidak bisa makan, jadi otomatis untuk menambah selera makan, saya tadi mengedukasi 2 suba 2 utsu pagi, siang saya edukasi untuk menggunakan hikari. Karena kenapa, Ko Along? Hikari itu saya masih berpikir untuk membantu karena gendang telinga itu dekat sama otak ya. Saya Iya, benar. mengedukasi supaya bareng dengan hikari. Benar-benar. Tapi komposisinya saya bilang 2 hikari siang. Nah, terus malamnya dengan 2 suba 2 utsu dan tadi malam karena paket yang pertamanya sudah berangkat ke Malaysia 1 paket. Jadi saya mengkonsumsikan pakai apa yang ada dulu, stok yang ada dulu di tangannya dia dulu daripada dia nggak minum sama sekali kan. Itu Ya. yang saya mikir gitu. Nah, rupanya malam itu karena nyeri sakit itu malam, setiap jangka waktu 2 jam tuh dikasih kayak anti-inflamasi gitu loh, Ko Along. Obat anti-inflamasi, anti nyeri karena sakitnya telinganya itu. Tapi kalau siang nggak sakit Ko Along, seperti gitu. Nah, sekarang gini, tadi kan saya dengar cerita Ko Along itu naikkan takaran gitu kan. Nah, berarti di hari keberapa sebaiknya saya naikkan takaran? Apakah komposisi yang saya sampaikan kepada orang yang punya sejarah diabetes, kan dokternya pun nggak mau operasi. Kalau katanya kalau umur masih muda, nggak punya sejarah diabetes, nggak apa-apa kami berani operasi. Memang saya sampaikan, kalau orang diabetes itu karena saya pernah mengalami sejarah kakak-kakak saya dan keluarga saya banyak turunannya diabetes, saya edukasikan tetap bahwa untuk melaksanakan operasi katarak saja atau misalnya mengoperasi glukoma saja kalau orang diabetes itu nggak dulu langsung main operasi kan, pasti selalu tunggu dulu gulanya turun dulu baru bisa melaksanakan operasi. Seperti itu juga kondisinya. Nah, kalau menurut Ko Along, teman-teman semuanya, saya kurang paham mengenai kasus gendang telinga mengalami kebocoran dan itu mengalami nanah terus. Takaran apakah yang saya sudah sampaikan tadi itu apakah sudah sesuai atau harus kita naikkan lagi gitu mengingat tapi untuk aktivitas normal dia aktivitas tapi dia masih di rumah sakit karena setiap berdenging sakitnya itu terpaksa dia harus minta dirawat, dikasih antibiotik. Saya bilang kalau lama-lama dikasih antibiotik ini tidak baik karena pada dasarnya ada kalau untuk esensialnya untuk penggunaan obat-obat satu organ tubuh yang disembuhkan, ada organ tubuh yang ditumbalkan, demikian, betul kan Ko Along? Nah, jadi otomatis saya mengedukasi untuk takaran seperti itu. Nah, sebaiknya untuk kenaikan komposisinya di hari keberapa dan jumlahnya berapa? Apakah saya salah memberikan takaran segitu Ko Along? Sebenarnya masalah takaran itu kan tergantung berapa kondisi tubuh dia bisa menerima akibat dari berapa banyak yang rusak, ya kan? Semakin banyak dikonsumsi, semakin banyak dia bekerja. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau tadi dengar cerita dia sudah dalam kondisi masih bisa beraktivitas, nggak masalah dinaikin. Cuman intinya satu,
Nah, sampaikan begini. Sangka saya tadi belum kejual ini, berarti udah kejual ya. Sampaikan gini sama Nantulangnya, tulang kita tidak pernah tahu bahwa apa yang sudah dijadikan keputusan oleh Tuhan dengan pertemuan kita ini baik atau buruknya kita tidak tahu. Tapi saya percaya hari ini saya ketemu Nantulang itu pasti dasar dari Tuhan menunjuk saya ketemu Nantulang. Pasti baik intinya. Nah, Mm-mm. masalah sembuh atau tidaknya itu segala sesuatu itu dari atas. Tapi Betul, membuat sembuh atau tidak itu tergantung diri kita. Nah, betul. saya harap Nantulang setelah ini, Nantulang coba minum ini, naikin saset, tapi penuh keyakinan doa. Nah, jadi saya setiap Mm. konsumsikan AFC itu saya suruh doa dulu semua pasien saya, ikhtiar Oke. apapun agamanya, Mm, minta sama yang di mm, atas, mm. mudah-mudahan melalui ini saya bisa sembuh. Nah, baru Ya, dikonsumsi. Karena tanpa doa apapun itu nggak akan bisa teman-teman. Melainkan dia bisa melawan rasa sakitnya ya. Nah, mm, jadi untuk saran saya, Kak Glo takarannya naikin saja. Kalau bisa 3. mm. Nanti selama 1 minggu pantau ada perubahan apa enggak. Tapi sebelum Oke, dinaikin tanya, ada nampak reaksi enggak? Baik rasa sakit oke. atau rasa kurang. Nah, kalau Iya, memang dia ada rasa kurang, naikin lagi. oke. Begitu. Yang penting doa dulu, yakinkan ke dalam diri, minta sama yang di atas, segala Mm, sesuatu ini kembali ke haknya masing-masing. Kalau memang ini adalah keputusan buatku sehat, sembuhkanlah aku Tuhan, baru minum. Pokoknya penuh iya. dengan doa, rasa syukurnya dia. Biar dia bisa melawan, selain dia memperkuat mentalnya dia. Karena kalau sudah sakit tuh, gendang telinga, itu akan nyeri ke kepala. Kepala kalau Iya, misalnya tidak stabil oksigen, itu bisa pecah pembuluh darah. Kalau dua iya. pilihannya, kalau nggak kritis meninggal. Sebab kemarin itu kata hasil lab dari dokter dari nanah di gendang telinga itu ternyata merembes ke tulang lunak di Hmm, dalam telinga. benar. Hmm, Ditakutkan sama dokter, rembesan karena dia punya gula, itu takutnya merambat ke otak, selaput benar. otak dan kayak gitu. Makanya saya bilang, oh ini kalau kayak gini ini udah nggak bisa takaran main-main. Dari tadi malam saya kasih takaran itu seperti itu Kak Along. 2 suba 2 subu pagi, terus malam kasihkan aja walaupun katanya, tapi nanti setiap 2 jam sekali dokter ngasih obat, enggak apa-apa. Jedak selang 1 jam aja kasihkan gitu kan. Hmm, Seperti itu saya bilang gitu Kak Along. nggak apa-apa. eh, Harapannya bisa sembuh kalau dia yakin dia bisa sehat. Intinya satu, lawan aja sakitnya. Sakitnya dalam arti apa? Punya pikiran positif, ini hanya ujian. Ujian ini ada nilainya 0 sampai 100. Kalau mau nilainya 100, yakin ke dirinya dia bisa lewatin itu. Iya, Nah, siap. jadi nggak ada sesuatu itu yang nggak bisa sehat. Karena waktu fistula ani Hmm. pun waktu saya obatin di Malaysia, kering kok, yang pendarahannya hebat. Oh ya? Iya, fistula ani. Oh, oke. 1 banding 1000 pasien loh itu. Tapi itulah tadi kuasa yang di atas kan. Makanya saya bilang, teman-teman, saya harap segala sesuatu itu yakinkan ke dalam diri kita. Kita yang memberi informasi ini pun harus percaya. Makanya kalau mau berobat tuh kan, kalau misalnya bilang, percaya nggak? Kalau nggak percaya nggak usah beli. Saya selalu bilang begitu. Hmm, Untuk apa saya ya, percaya, Bapak nggak percaya, percuma saya bilang. Kalau segala sesuatu betul. pun kalau nggak bisa dipercayain, mau harga obat nih 100 juta pun nggak sembuh. Betul, iya betul. Gitu. Jadi pahami Hmm. kembali gitu loh teman-teman. Gila ya nggak terasa ya udah mau setengah 9. Ada mau ditanya lagi? Iya. Ini Terima mau kasih Ko Along. pengumuman fast track nih, Kak Amano. Hah? Pengumuman pemenang. Oh Kak Amano, pengumuman. Oke oke lanjut lanjut lanjut. Kak Amano mana ini? Oke, Belum. halo. Kedengar nggak suara saya? Terdengar Oke. jelas. Silakan. Oke, baik. Saya aktifkan kamera dulu. Ya. Ya, Panjang kalau udah kita cerita nih. iya. Luar biasa. Terima kasih Kanci, terima kasih Ko Along ya, yang hari ini telah memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Kak Glo juga tadi pertanyaannya juga mempertajam kembali ya. Teman-teman, seperti biasa kehadiran saya di tanggal-tanggal segini biasanya akan menyampaikan kabar gembira sukacita buat kita semua tentunya, dan teristimewa bagi para pemenang-pemenang Challenge Fast Track untuk periode September ya teman-teman ya. Hari ini ada beberapa juga yang akan saya umumkan selain pengumuman pemenang kategori individual. Yang kategori grup juga akan kita umumkan teman-teman. Ntar saya cari filenya dulu. Ya, nah untuk kategori grup ini
yang periode April, Mei, Juni ya teman-teman ya. Untuk Juli, Agustus, September kita akan umumkan di pengumuman berikutnya ya. Oke, mudah-mudahan. Oh, nggak bisa tampil sini ya. Ntar dulu. Dokumen. PPT-nya nggak bisa tampil. Melalui gambar aja kalau gitu. Ya, ini untuk juara grup, teman-teman bisa lihat di layar handphone? Bisa, Kak. Oke, Jelas. bisa di screenshot ya teman-teman ya. Juara grup ini untuk periode April, Mei, Juni. Juara 1 TIG, grupnya Kak Rali ya. Juara 2 Vini Vidivisi, grupnya Celisa. Juara 3 Ganbate, ini grupnya Carmila. Untuk periode April, Mei, Juni. Ya. Wow. Thank you. Kemudian untuk hadiahnya nanti masing-masing mendapatkan T-shirt ya teman-teman ya. Sejumlah anggota grup tersebut. Jadi nanti teman-teman silakan dikolek alamatnya, segera dikirimkan ya. Nah ini untuk yang kategori grup periode April, Mei, Juni. Teman-teman selanjutnya ya, saya akan umumkan yang individu. Coba saya cari filenya berikutnya. Gambar file. Ya, untuk individu. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Bisa, Kak. Oke, ini pemenangnya. Juara 4 sampai 10. Nomor 4 Kak Jenny. Nomor 5 Ko Doni. Nomor 6 Kak Mona Melinda. Nomor 7 Lisa Bangka. Nomor 8 Kak Mardoar Siregar. Nomor 9 Dr. Rusli. Dan nomor 10 Kak Lina. Nah, ini berhak mendapatkan hadiah Aura Bright masing-masing 2 piece, teman-teman. Nanti untuk alamat-alamatnya bisa langsung dikirim ke ketua kelasnya supaya ketua kelasnya bisa segera mengirimkan ke komite ya. Silakan di screenshot, teman-teman. Udah di screenshot, saya akan lanjutkan ke yang juara 3, juara 2 dan juara 1-nya. Oke, saya lanjutkan lagi. Gambar file. Juara 3 jatuh kepada Kak Astrid Tambunan dengan BV 6.325 ya. Untuk hadiahnya berhak mendapatkan produk senilai 1 juta dan T-shirt. Ya, ini grupnya Kak Glo kayaknya. Ya. Siap, betul. Terima kasih. Oke, silakan di screenshot ya. Saya akan ganti ke yang juara 2. Juara 2 jatuh kepada jatuh pada Kak Tia. Kak Tia dengan pencapaian BV 6.975 berhak mendapatkan hadiah produk senilai 2 juta dan T-shirt. Tepuk tangan buat Kak Tia. Selanjutnya kita akan ke juara 1. Nah, juara 1 ini wajah baru teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti akan kaget siapa ini wajah baru yang berhak mendapatkan hadiah produk senilai 3 juta dan T-shirt ini. Wajah baru mungkin teman-teman nggak kenal yang ini. Untuk juara 1-nya jatuh kepada Kak Noralisa Mahardika Juntak. Ini kembarannya Kak Reli kayaknya. Ya, ini kembarannya. Bener Iya. kembaran Reli itu Noralisa. Kembarannya Kak Reli ini.
Dengan pencapaian BV 10.350 berhak mendapatkan hadiah produk senilai 3 juta plus t-shirt. Nanti sampaikan ya, orangnya kayaknya nggak ada di sini. Kalau ada dia pasti udah muncul di kamera ngamuk-ngamuk dia ini. Lagi trip ini kan ke Turki, pada ke Turki. Oh iya, betul, betul, betul. Oke, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau tanya terkait dengan pemenang grup atau barangkali bingung penilaiannya seperti apa ya. Nanti bisa tanya di grup komite boleh ya. Nanti bisa Kak Wani bisa jelaskan. Karena waktu sudah semakin siang, semakin banyak turun penonton Zoom-nya, peserta Zoom-nya. Ya, teman-teman ya saya kembalikan lagi ke Kak Enci. Terima kasih Kak Enci. Terima kasih Kak Manu. Oke teman-teman, selamat ya bagi para pemenang, pemenang grup maupun personal ya. Nah, kejar kita di bulan sekarang nih Oktober ya. Siapa tahu teman-teman juga dapat kesempatan ini. Oke. Oke teman-teman, udah jam 8.26. Siapa yang mau pimpin doa nih? Doa buat penutup. Kanci, Doa. Ya, ini dikit aja. ya boleh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Pak Ney. Sedikit aja ya. Teman-teman kita di LOP Jakarta akan mengadakan LOP di tanggal 25 Oktober di Menara Hijau. Menara Hijau itu di dekat Stasiun Cawang di Jakarta, maksudnya Jakarta Selatan ya kalau nggak salah di situ ya. Nah, teman-teman yang punya prospek maupun calon prospek ya di Jakarta dan sekitarnya, silahkan bisa diundang ke acara LOP itu. Ya, harga tiketnya 50.000 bisa menghubungi Heni ya, Heni Tan. Ya, kapasitas kita bisa sampai 350 untuk LOP ini. Dan LOP ini adalah LOP bukan LOP grup, tapi ini LOP memang lintas grup. Ya, lintas grup, jadi siapapun boleh gitu. Jadi nggak peduli mau di grup siapa, dari grup siapa, pokoknya bisa masuk di situ. Kita mencoba untuk nggak usah grup-grupan lah, udah langsung siapa aja. Nah, memang kebanyakan panitianya dari teman-teman fast track gitu yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi silakan. Meskipun misalnya teman-teman dari Medan, entah dari mana aja, bisa aja nanti kita dititipkan ke kami. Ya, nanti kami bisa membantu untuk bisa follow up lah di situ gitu ya. Itu aja sih untuk menekan itu Kak Anci. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Kami tutup wabarakatuh. doa aja Pak Ney. Tutup Yang doa. nutup doa, yang pinter nutup doa itu Mbak Mona ya. Kalau doa saya itu cuma 2 kata. Doa saya. Mbak Mona biasanya ada nggak Mbak Mona di sini? Biasanya pinter dia nutup doa. Yang nutup doa siapa nih? Kak Wani boleh. Kak Wani udah Itu lama Mbak nggak Wani itu ya, Mbak Wani. dengar suaranya Kak Wani. Aduh. Oke, baik. Selamat Ya. pagi, karena disuruh doa harus kita lakukan ya. Ya. Baik teman-teman, mari kita tutup GVB pagi ini dengan doa. Saya akan pimpin doa dengan cara Katolik, teman-teman silakan menyesuaikan. Mari kita satukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Kau telah kumpulkan kami di sini dalam wadah GEVP pagi hari ini untuk bersyukur, untuk berbagi, untuk saling memotivasi, untuk saling memberikan berkat bagi kami yang ada di komunitas ini. Berkati kami ya Bapa agar hari ini dapat berjalan lebih baik. Kami dapat menjalankan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah kami senantiasa, berkati kami dengan kesehatan, perlindungan, dan juga sukacita. Kiranya Kau mengetahui apa yang kami harapkan Bapa, dan aku percaya bahwa Kau akan mendengar semua yang kami inginkan, yang kami harapkan. Kami juga mengucap syukur karena Kau selalu memberikan berkat yang melimpah kepada kami semua, dan kami percaya
kami akan menjadi saluran berkat bagi lebih banyak orang untuk membantu sekitar kami, untuk membantu mitra-mitra kami untuk menjadi lebih sehat dan menjadi lebih sejahtera. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi kemuliaan-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini masih kurang sehat, untuk pemulihan Cieni dan untuk teman-teman kami yang masih saat ini mungkin masih terbaring sakit. Kiranya Kau jamah mereka, Kau sentuh mereka, agar dengan perantaraan ikhtiar-ikhtiar mereka melalui medis maupun melalui produk AFC ini dapat menjadi kekuatan, dapat menjadi jalan kesehatan untuk mereka mendapatkan kembali kualitas hidup yang lebih baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi kemuliaan-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian, terima kasih. Terima kasih doanya Kak Wani. Terima kasih kakak-kakak semua ya yang hadir pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Dadah. Selamat Terima pagi, kasih selamat Jenny, Thank you. Anci, Ko Terima Along, terima kasih. kasih, Kak Wani, terima kasih Jenny, terima kasih Kak Manu. Oke, saya tutup ya. Izin live ya. Selamat untuk pemenang. Terima kasih Kak Wani.